Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Rasati Putri. Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Kamis 22 September 2022. Kita awali Top News hari ini dengan informasi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh perwakilan massa Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Nakes dan Non-Nakes Indonesia di Silang Monas, Jakarta Pusat pada Kamis siang tadi. DPN FKHN dalam aksi ini menuntut untuk tenaga kesehatan honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara. Meskipun diguyur hujan deras, massa yang terdiri ratusan orang. Salah satu orator di atas mobil mengaku iri melihat kesejahteraan pegawai badan usaha milik negara yang digaji besar. Sementara itu nakes honorer hanya digaji kecil, bahkan ada yang mencapai Rp800.000 hingga Rp200.000. Ia pun meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mendengarkan aspirasi dari kelompok nakes honorer tersebut. Sementara itu, sejumlah perwakilan DPN FKHN diterima langsung di kantor staf Presiden untuk menyampaikan tuntutan menjadi ASN. Terdapat 4 orang yang saat ini diterima pihak KSP. Informasi selanjutnya, kebakaran melanda rumah tinggal di permukiman padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat pada pagi tadi. Akibat kejadian ini, 9 bangunan dilalap si Jago Merah. Kebakaran yang menghanguskan 8 rumah dan 1 musola ini terjadi pada pukul 8 pagi tadi dan diduga disebabkan oleh korsleting listrik. Diperkirakan total kerugian mencapai Rp200 juta. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini, namun 2 perempuan mengalami luka bakar. Kebakaran ini terjadi di sebuah permukiman padat di Jalan Swadaya 5 nomor 54 RT 13 RW 4 Cempaka Baru, Kemayoran. Sebanyak 9 mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk menghentikan kobaran api. Sementara itu dari Jawa Timur, aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional di depan kantor Gubernur Jawa Timur berakhir ribuh pada Rabu kemarin. Kericuhan ini bisa terjadi karena masa aksi tak kunjung bertemu dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Sebelum kericuhan, masa aksi sempat menahan 3 orang yang mewakili Gubernur Jawa Timur. Mereka melakukan upaya itu karena ingin bertemu dengan Gubernur Khofifah. Masa juga sempat ditemui Ketua Bakkes Bangpol Jatim, Heru Wahono. Karena demikian, sekitar pukul 5 sore, Heru ditarik keluar oleh kepolisian. Saat itu mahasiswa pun langsung membuat barikade dengan tidak memperbolehkan Heru dan kawan-kawannya untuk meninggalkan masa aksi. Personel polisi pun menarik paksa dan membubarkan barikade masa aksi. Masa aksi sempat terdorong lalu tersulut emosi hingga bersih tegang dengan kepolisian. Sekitar pukul 18.10, masa aksi pun membubarkan diri setelah berunding dengan salah satu personel, serta kepolisian bersama masa aksi pun sama-sama menarik diri. Selanjutnya kita ke Nusa Tenggara Barat. Ketua DPRD Kabupaten Lombok, Artadu, meminta aparat penegak hukum tetap memproses laporan warga terkait pelanggaran UU ITE yang diduga dilakukan TikToker Mia Erliana. Walaupun Mia sudah membuat klarifikasi dan permohonan maaf, namun proses hukum harus tetap dijalankan. Sebelumnya, TikTokers Mia Erliana menyampaikan keluhan saat berlibur ke Gili Trawangan melalui akun TikTok @maya_erliana yang mendapatkan catcalling atau pelecehan verbal. Kasus ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran baik bagi tamu maupun masyarakat di Gili Trawangan agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali di kemudian hari. Sebelumnya, Koalisi Advokat Peduli Lombok Utara secara resmi melaporkan Mia ke Polda NTB pada Senin kemarin dengan dugaan ujaran kebencian dan pelanggaran UU ITE. Artadi mengungkapkan DPRD KLU sudah melakukan cross-check terkait keluhan wisatawan sehingga menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dan masyarakat. Masyarakat Lombok Utara pun dinilai cukup ramah terhadap wisatawan.
Akan tetapi, jika ada sapaan atau teguran-teguran terhadap wisatawan yang dianggap catcalling akan diperbaiki ke depannya. Mia pun dalam video permohonan maafnya menyampaikan jika ia hanya bercerita tentang apa yang dialami ketika berlibur, bukan menjelek-jelekan destinasi wisata Gili Trawangan. Wakil Presiden Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin baru saja menghadiri peringatan kelahiran Nabi Agung Kongsi ke-2573 pada pagi hari tadi. Dalam kehadirannya, Ma'ruf Amin berpesan agar dapat merawat harmoni dan persaudaraan antar umat beragama. Dalam acara yang bertajuk dengan Kitab Suci Membangun dan Memupuk Persaudaraan yang diselenggarakan oleh Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin didampingi oleh sejumlah pejabat publik menghadiri peringatan kelahiran Nabi Agung Kongsi ke-2573. Ma'ruf Amin juga mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara yang beragam. Meski demikian, Indonesia bukanlah negara plural satu-satunya. Oleh sebab itu, keberagaman inilah yang menjadikan sebuah kekayaan sekaligus anugerah Tuhan yang membawa banyak kebaikan. Dalam pidatonya, Wakil Presiden tersebut menghimbau agar seluruh masyarakat Indonesia saling menjaga kerukunan beragama untuk memajukan dan meningkatkan SDM Indonesia dan segala bidang. Selanjutnya saya berharap seluruh pemeluk agama berkontribusi dan berpartisipasi dalam proses pembangunan negeri. Organisasi keagamaan dapat menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat, utamanya untuk UMKM. Begitu pula pada sektor-sektor lainnya, seperti sosial budaya, kesehatan, pendidikan, maupun lingkungan. Seluruh organisasi kemasyarakatan yang berbasis agama dapat menyangga kerja pemerintah untuk mendorong kemajuan dan peningkatan SDM Indonesia di segala bidang, sehingga Indonesia dapat pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Dalam hal ini, peran para ulama dan pemuka agama teramat penting. Selain dapat membangun manusia berakhlak mulia sesuai ajaran kitab suci masing-masing, para pemuka agama diharapkan mampu membangkitkan optimisme dan memotivasi warga bangsa agar tetap produktif dan berdaya juang. Himbauan dari pemuka agama melalui pendekatan yang inspiratif dan sejuk tentu akan mendapat perhatian umat. Akhirnya saya menyampaikan selamat atas peringatan hari kelahiran Konghucu ke-2573. Saya menaruh harapan agar Matakin semakin maju dan kuat dalam mengayomi umat Konghucu, seraya terus membangun dan memupuk persaudaraan yang sulit di tengah kemajuan Indonesia. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kejaksaan Negeri Bima resmi menahan tersangka Andi Sirajudin atas kasus korupsi bansos kebakaran yang terjadi pada 2021 silam. Tersangka resmi ditahan di Rutan Polres Bima. Mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima ini tiba di kantor Kejaksaan pada Rabu kemarin pukul 10:35 waktu Indonesia Tengah dengan didampingi oleh dua penasihat hukumnya. Dengan mengenakan kemeja warna putih dan celana abu-abu, Andi Sirajudin diperiksa selama kurang lebih 8 jam. Kepala Seksi Kejari Bima, Andi Sudirman, menyampaikan bahwa tersangka disangkakan pasal 11 atau 12E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai pencegahan tindak pidana korupsi dengan dugaan melakukan pemotongan bansos dari Kementerian Sosial. Saat ini Andi resmi ditahan di Rutan Polres Bima sebagai tahanan titipan selama 20 hari ke depan. Sementara itu, dua tersangka lainnya yakni Kabid dan pendamping penyalur bansos Dinas Sosial sudah melakukan pemeriksaan dan dalam proses penyidikan.
Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan ngobrol seru bersama Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik yang mengkhawatirkan obstruction of justice bisa menjadi tumor di tubuh Polri. IDN Times menggelar Indonesia Millennial Summit IMS 22 sebuah event inspiratif di Jakarta dengan ramai tema diserbu Shaping para kaum Indonesia's Future. Kegiatan yang akan digelar selama 2 hari ini muda. Acara akan tahunan ini menghadirkan beberapa pembicara inspiratif bagi kaum-kaum milenial. Siang Summit 2020 resmi dibuka. Di atas 500 boleh angkat tangan. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Kembali lagi bersama saya Larsati Putri di Top News Sobat Milenial. Kasus lanjutan kematian Brigadir J yang menyeret sejumlah anggota kepolisian, kini sidang KKEP menjatuhkan sanksi mutasi selama 2 tahun kepada Pamin dan A. Propaminal di Propam Polri, Ibtu Januar Arifin. Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Nurul Azizah menyampaikan bahwa Ibtu Januar diduga tidak profesional dalam menangani kasus dugaan pembunuhan berencana yang mengakibatkan tewasnya Brigadir J. Sidang KKEP Ibtu Januar berlangsung di Gedung RNCC Mabes Polri pada Selasa lalu, mulai pukul 10 pagi hingga 7 malam. Ia dijatuhkan sanksi administrasi berupa mutasi yang bersifat demosi.
selama 2 tahun semenjak dimutasikan ke Yanma Polri. Selain sanksi administratif, Ibtu Januar juga dikenakan sanksi etika yang menyatakan perbuatan tercela. Ibtu Januar diwajibkan meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri beserta pihak-pihak yang dirugikan. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat wawancara khusus di program Ngobrol Seru by IDN Times mengungkapkan bahwa kasus obstruction of justice yang terjadi di kasus Verdi Sambo sebagai sebuah hal yang mengkhawatirkan bagi Polri. Ketua Komnas HAM bahkan menyebutnya sebagai tumor di tubuh Polri. Oleh karena itu, jika tumor ini berhasil diatasi, maka Polri akan kembali sehat dan baik di mata masyarakat. Berikut kita simak wawancara Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik bersama jurnalis IDN Times, Lia Putrasoid. Oke, tadi dalam rekomendasi Bapak jelaskan ada soal extrajudicial killing dan obstruction of justice. Tapi sepertinya yang terlihat saat ini, kok kesannya yang dibahas terus-menerus adalah obstruction of justice ya Pak, gitu. Kalau dari Komnas HAM, apakah ini nanti jadi malah menutup terkait dengan perkara pembunuhan yang dibahas? Apakah Bapak ada tanggapan terkait hal ini? Obstruction of justice ya? Perkara pembunuhannya. Ya, dua-dua ini sangat penting. Obstruction of justice ini luar biasa. Ini satu kejadian yang menurut saya ya, sepanjang yang saya tahu, belum pernah terjadi di dunia kepolisian yang semasif dan sistematis ini. Luar biasa. Saya nggak mungkin menjelaskan detail ya, tapi apa yang kami selidiki, kami amati itu. Ini selain pembunuhannya sendiri sudah satu kejahatan yang serius, ya. Tapi kejahatan obstruction of justice itu dengan sampai melibatkan 90-an orang, berhari-hari misalnya, TKP itu dia kuasai, barang bukti dihilangkan dan lain-lain. Wah itu, saya belum pernah melihat ada satu kejadian seperti ini di Indonesia, di internal kepolisian, ya, di mana terjadi persekongkolan jahat seperti ini gitu. Jadi itu serius. Dan itu sangat mengkhawatirkan bagi institusi kepolisian. Kita ini sebagai rakyat Indonesia khawatir betul, kok bisa terjadi seperti ini gitu. Itu juga sebetulnya menjadi kekhawatiran Presiden, karena Presiden berkali-kali mengingatkan Pak Kapolri supaya serius menyelesaikan masalah ini. Bukan saja membuka kasus Joshua itu, tapi sebetulnya karena Presiden melihat ada satu masalah yang tidak pernah terjadi, yaitu obstruction of justice yang sangat sistematik, masif. Wah ini kan mengerikan buat kita sebagai bangsa Indonesia. Tahun depan kita mulai tahapan pemilu, 2024 kita pemilu serentak. Kalau ada masalah seperti ini di tubuh Polri, ini kan mengkhawatirkan, karena nanti Polri itu adalah garda terdepan yang kita harapkan untuk menjaga pemilu kita yang damai. Nah kalau dia punya, dalam tanda petik saya gunakan istilah, tumor seperti itu, kan mengerikan. Jadi saya bertemu dengan beberapa jenderal polisi juga, diskusi dan bicara dari hati ke hati. Mereka juga sangat khawatir dengan itu. Karena itu kita dorong supaya ada keseriusan yang luar biasa dari mereka untuk membongkar akar tumor dan akarnya itu, sehingga bersih. Kalau bersih ini maka insya Allah kemudian tahun depan sampai tahun 2024 kita ini nyaman dengan pemilu kita. Tapi kalau kepolisian punya penyakit seperti itu kan menakutkan buat keselamatan bangsa ya. Sebetulnya Komnas juga sangat concern di situ, tapi kan banyak hal yang di situ kita nggak bisa buka semua kepada publik. Bapak juga pernah bilang kalau FS orang yang powerful begitu Pak? Ya, sangat powerful. Saya katakan ini melebihi abuse of power. Karena dalam konsepsi politik, saya dosen politik, abuse of power itu seseorang dengan kekuasaan tertentu dia memobilisasi unsur-unsur atau elemen di dalam kekuasaannya untuk satu kepentingan tertentu dari dirinya gitu. Itu abuse of power gitu. Dia kan tidak hanya menggerakkan elemen di dalam institusi yang dia pimpin, tapi juga bisa menggerakkan yang lainnya gitu. Itu di luar itu. Jadi dia melebihi abuse of power. Itu yang menurut saya juga mencemaskan. Kenapa bisa terjadi satu keadaan seperti ini gitu. Jadi ini saatnya bagi kepolisian memang untuk betul-betul secara serius memperbaiki kelembagaannya. Komnas sebagai pengawas eksternal punya concern yang sama. Pak Mahfud, Pak Presiden punya concern yang sama. Bahaya sekali kalau kita tidak serius memperbaiki ini gitu. Di luar soal menuntaskan
kasus pembunuhan yang itu juga sangat tidak manusiawi. Gitu. Mundur sedikit ke kasus pembunuhannya, Pak. Dari hasil atau sepanjang jalan bagaimana Komnas HAM menyelidiki kasus ini, apakah memang benar ada indikasi penembak ketiga gitu, Pak? Ya itu saya munculkan sebenarnya untuk mendorong supaya penyidik itu tidak terlalu. Saya dari berbagai wawancara saya katakan, saya sangat khawatir karena tadi ya ada obstruction of justice, barang-barang bukti, alat-alat pendukung dan lain-lain kan semua banyak dihilangkan. Syukur saja yang namanya CCTV yang di pos security itu akhirnya ditemukan. Kalau enggak, skenario bahwa FS mengatakan dia datang setelah Joshua ditembak, itu tidak terbantahkan. Tapi itu dapat, alhamdulillah itu dapat. Tapi yang di dalam rumah nggak dapat, banyak bukti lain nggak didapat. Akhirnya bergantung pada keterangan demi keterangan. Yang menurut saya, kalau ini tidak didukung dengan langkah-langkah yang sistematik ya dari penyidik untuk terus berupaya mencari, termasuk alat komunikasi, jejak komunikasi lainnya yang juga banyak dihilangkan itu tidak ditemukan. Ini akan menyulitkan gitu bagi persidangan nanti untuk memastikan siapa yang menembak dan menyebabkan kematian, kan itu penting kan. Yeah. Nah, kalau dilihat, saya katakan dalam beberapa kesempatan, kalau dilihat dari posisi tembak misalnya, yang kemudian membekas dalam tubuh atau jenazahnya almarhum Joshua itu, baik yang tembakan di dada kanan, di kepala, di pundak, kemudian juga ada di beberapa tempat lain. Itu kan mengesankan bahwa penembaknya sudah pasti tidak satu orang. Apalagi juga ditemukan besaran peluru atau lubang ya di tubuh itu yang juga tidak sama gitu. Nah karena itu saya mencoba memancing satu analisa bahwa dimungkinkan juga ada pihak ketiga. Itu maksudnya supaya penyidik ini bekerja keras menemukan hard evidences yang tadi sudah dihilangkan itu. Masa sih paling tidak sepertiga atau mungkin 40% dari yang sudah dihilangkan, kalau langkah kerja kerasnya dilakukan, saya kira ya mudah-mudahan masih bisa ditemukan. Tapi seperti tadi saya katakan, itu luar biasa itu kegembiraan kita ketika CCTV yang di pos security itu akhirnya ditemukan. Kalau nggak, banyak sekali jadi misteri. Jadi sebenarnya poinnya di situ. Tapi orang akhirnya berdebat soal siapa pihak ketiga itu, si A, si B, si C. Padahal sebenarnya saya ingin memancing supaya penyidik itu bekerja lebih keras lagi gitu. Ya sekarang kan kelihatan juga beberapa kali misalnya dimintai lagi tambahan alat-alat bukti pendukung oleh kejaksaan, karena kejaksaan juga sangat khawatir saya kira nanti kalau di persidangan dakwaannya kemudian dengan gampang dimentahkan. Itu kekhawatiran kejaksaan. Kami sama sepakat bahwa memang harus ada langkah yang luar biasa. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi Timnas Amputasi Indonesia yang diberikan hadiah oleh Presiden Jokowi. Din, kita tuh harus lebih rutin lagi olahraga tahu buat jaga kesehatan. Apalagi sekarang virus corona tuh udah masuk Indonesia. Makanya sekarang gue olahraga nih. Tapi buat cegah virus corona tuh kita nggak cuma harus dengan olahraga aja tahu. Oh iya? Iya, kita tuh harus rutin buat cuci tangan, terus atur pola makan, dan yang paling penting kalau mau makan tuh jangan sampai makan daging mentah. Kok lu jadi tiba-tiba pinter sih? Iya dong, soalnya gue pakai ini, ada apps, IDN apps, gue nanya di fitur Q&A-nya. Gimana tuh? Nih, lo tinggal buka IDN apps, terus ada tanda plus, lo klik, terus di sini ada fitur tanya jawab, udah deh tinggal klik. Nah, lo tinggal masukin pertanyaan lo di sini. Jadi tuh kita bisa interaksi sama pembaca yang lain? Iya, lo bisa interaksi di sini, lo bisa nanya sekaligus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ntar deh, gue download IDN apps-nya. Iya, pokoknya lo harus download karena semua ada di IDN. Timnas
Timnas senior yang akan menghadapi timnas Curaçao pada pertandingan persahabatan FIFA pada hari Sabtu mendatang terus melakukan latihan. Kemarin malam, para pemain timnas telah menjajal rumput Stadion Gelora Bandung Lautan Api. 23 pemain timnas senior yang sudah bergabung di bawah asuhan pelatih Sinteyong pada Rabu malam, latihan di Stadion Gelora Lautan Api, Bandung. Beberapa pemain timnas yang bermain di klub asing juga tampak hadir seperti Asnawi Mangkualam, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Elkan Bagot, Sadil Ramdhani, dan juga Pratama Arhan. Timnas Garuda Indonesia ini akan menghadapi timnas Curaçao, sebuah negara di Kepulauan Karibia yang memiliki peringkat FIFA ranking 84, jauh di atas Indonesia yang ada di ranking 155 FIFA. Sebelumnya pelatih Sinteyong mengaku tidak mengetahui kekuatan tim Curaçao. Pelatih asal Korea Selatan ini baru akan menganalisa dan setelah itu baru meramu taktik yang akan dimainkan para pemain. Dari daftar pemain yang dibawa tim Curaçao, hampir sebagian besar pemainnya berumput di luar negeri, terutama di negara Belanda. Seperti diketahui, laga persahabatan pertama akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 24 September. Sementara laga kedua di Stadion Pakansari, Bogor, Selasa 27 September. Masih terkait informasi olahraga, Presiden Joko Widodo menyambut timnas amputasi Indonesia di Istana Negara pada Rabu kemarin. Keberhasilan timnas amputasi Indonesia melaju ke Piala Dunia membuat Presiden Jokowi memberikan hadiah kepada timnas amputasi. Lantas, apa hadiahnya? Kita simak informasinya dalam video berikut ini. Seluruh pemain dan pelatih timnas amputasi Indonesia beserta pengurus Persatuan Sepak Bola Amputasi Indonesia akhirnya bertemu Presiden Joko Widodo sebelum terbang ke Turki. Saat bertemu di Istana Negara pada Rabu kemarin, Presiden Jokowi pun merasa bangga atas prestasi para pemain yang mampu lolos dari kualifikasi zona Asia. Untuk menjalani pertandingan yang akan berlangsung di Istanbul, Turki pada 1 hingga 9 Oktober mendatang, Jokowi pun memberikan tambahan uang saku sebesar 500 juta kepada mereka. Tidak hanya itu, bonus pun akan diberikan apabila mereka juara. Bisa bisik-bisik ke Pak Menseknek, bisa ditambahin enggak Pak, ini biar untuk tambahan beliau-beliau yang ada di depan kita ini. Katanya oh bisa Pak, kitanya nambah sedikit untuk sangu Bapak Ibu sekalian ke pertandingan yang akan diadakan di Turki tanggal 1 sampai 9 Oktober nanti sebesar 500 juta. Jokowi juga berpesan kepada seluruh pemain dan juga pelatih agar mempersiapkan diri dengan baik agar dapat membanggakan seluruh rakyat Indonesia. Ini menjadi debut bagi timnas amputasi Indonesia pada ajang Piala Dunia. Namun, seluruh tim sudah menjalani tes medis untuk melihat seberapa jauh kekuatan fisik. Hasilnya, mereka skuad Garuda siap bertempur di Turki. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk download IDN App. Saya Larsati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.